Selamat datang lagi di Rumah Official bersama saya Renus Pertemuan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tahun ini tercatat sebagai penyelenggaraan terbaik sejak pertama kali digelar. Yang balap dunia ini menghadirkan standar penyelenggaraan yang semakin meningkat, baik dari sisi teknis, pelayanan penonton, maupun dukungan infrastruktur. Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 bukan hanya ajang balap motor kelas dunia, melainkan momentum penting dalam mempromosikan pariwisata dan budaya Indonesia, yang mana pada tahun ini menjadi penyelenggaraan terbaik. Terbukti dengan okupansi hotel di kawasan Mandalika yang mencapai 100%, serta bentuk kerjasama dengan berbagai pihak untuk menambah flight karena tingginya peminat. Keadaan ini tidak hanya menegaskan tingginya minat penonton, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, kan tetapi juga memperlihatkan dampak positif dari pegelaran MotoGP Mandalika ini terhadap sektor pariwisata Nusa Tenggara Barat. Sebagai bentuk dukungan terhadap tingginya arus kunjungan, sejumlah maskapai turut menambah penerbangan ekstra. Penambahan frekuensi penerbangan ini menegaskan peran MotoGP sebagai penggerak mobilitas wisatawan sekaligus akselerator pertumbuhan pariwisata Nusa Tenggara Barat. Lebih dari sekedar kompetisi balap, penyelenggaraan MotoGP di Mandalika tahun ini juga menjadi ruang pertemuan budaya yang memperkenalkan kearifan lokal, kesenian, dan adat Sasak kepada dunia. Mulai dari penyebutan kedatangan para pembalap dan penonton dengan atraksi budaya, kuliner, hingga kerajinan lokal yang ditampilkan. Seluruh rangkaian kegiatan menghadirkan nuansa budaya Lombok Tengah. Dengan kehadiran MotoGP di Mandalika ini terbukti memberi nilai tambah sosial dan budaya dengan memperdayakan komunitas lokal serta menjaga identitas daerah sebagai bagian dari pengalaman sportainment kelas dunia. Ajang ini juga menjadi momentum untuk melihat bagaimana kekayaan budaya dan kearifan lokal dapat ditampilkan melalui GP Mandalika ini. Hal yang memperkuat posisi Mandalika sebagai sportainment tourism yang memberikan manfaat yang nyata bagi pertumbuhan masyarakat lokal. Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 menjadi yang terbaik. Keberhasilan Pertamina Mandalika International Circuit kembali meraih homologasi Grade A dari FIM yang menegaskan bahwa sirkuit ini telah menjadi standar ikonik global tertinggi dan sejajar dengan sirkuit-sirkuit balap lainnya di dunia. Pencapaian ini tentunya bukan hanya menjadi kebanggaan Indonesia, kan tetapi juga kontribusi nyata dari masyarakat Lombok dan NTB melalui penguatan pariwisata, ekonomi kreatif, serta reputasi bangsa di mata internasional. Dan kini telah terbukti bahwa Pertamina Grand Prix of Indonesia tahun 2025 bukan hanya menjadi panggung olahraga motorsport, kan tetapi juga jadi penggerak ekonomi dan promosi budaya. Ajang bergengsi ini diharapkan dapat terus memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi sport tourism unggulan yang mengintegritaskan olahraga, pariwisata, dan budaya, sekaligus menjadi kebanggaan nasional di mata internasional. MotoGP Mandalika yang juga dikenal sebagai Pertamina Mandalika International Street Circuit telah menjadi bagian penting dalam sejarah balap motor di tanah air. Sirkuit Mandalika tidak hanya sekedar menjadi lokasi balapan, akan tetapi juga simbol kebangkitan industri otomotif dan pariwisata di Indonesia. Dengan kedatangan ribuan penggemar balap dari seluruh dunia, Mandalika telah menjadi magnet baru bagi wisatawan. Dengan adanya MotoGP Mandalika menempatkan Indonesia sebagai bagian dalam peta dunia balap motor. Setelah melalui beberapa tahapan, sirkuit Mandalika resmi menggelar balapan MotoGP perdana pada tanggal 19 sampai 20 Maret 2022 silam. Sebuah momen yang sangat langka dan bersejarah karena menjadi pertama kali Indonesia menjadi tuan rumah MotoGP setelah lebih dari 25 tahun. Dan inilah sejarah singkat dari Mandalika. Pembangunan Pertamina Mandalika International Street Circuit resmi dimulai pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2021. Dan tentunya proyek sirkuit dan penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2021 mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah, terutama yang terkait pembangunan dan peningkatan selebritas ke area MotoGP Mandalika.
Penyediaan itu melingkupi penyediaan akses langsung dari Bandara Lombok menuju sirkuit, adanya perpanjangan landasan pesawat di Bandara Lombok, pengembangan pelabuhan di Gilimas, serta perbaikan infrastruktur di sekitar kawasan tersebut. Adalah seorang yang bernama Hermann Tilke, arsitek asal Jerman, yang telah merancang banyak sirkuit ikonis seperti Sepang di Malaysia dan Motorland Aragon di Spanyol, yang rancang sirkuit Mandalika ini. Sirkuit Mandalika memiliki banyak tikungan unik yang membuatnya ideal bagi para pembalap untuk saling menyalip. Sirkuit itu dirancang dengan panjang 4,31 km dan 17 tikungan, serta memiliki 11 belokan ke kanan dan 6 belokan ke kiri. Sedangkan untuk jalur utamanya memiliki panjang 507 meter dan menawarkan karakteristik tikungan yang cepat. Hal itu memungkinkan para pembalap untuk memaksimalkan kecepatan motor dan mengeluarkan skill mereka saat membalap. Perlu diketahui, Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1996 dan 1997 di sirkuit Sentul. Legenda MotoGP seperti Valentino Rossi juga berpartisipasi dalam ajang balapan yang diadakan di Indonesia pada waktu silam. Dan sekarang, untuk saat ini, pada tahun 2025, Indonesia akan kembali menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika untuk yang ketiga kalinya setelah tahun 2022 dan 2023, yakni pada seri ke-15 tahun 2024 di sirkuit Mandalika. Oke, itulah sejarah singkat dari Mandalika. Kita juga sudah lihat bagaimana sejarah singkat dari Mandalika dan juga patut berbangga tentang bagaimana keberhasilan Mandalika menggelar pegelaran balap motor terbesar di dunia ini, yaitu MotoGP. Juga berdampak kepada ekonomi masyarakat setempat Nusa Tenggara Barat yang dengan adanya pegelaran MotoGP di Mandalika ini. Oke, semoga keadaan ini juga berdampak ke daerah-daerah lain di Indonesia ya. Ajang-ajang seperti ini yang mendatangkan manfaat bagi seluruh masyarakat. Oke, sekian video hari ini. Akhir kata, saya Renus Pratomohat. Salam sayang Tuhan samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace. Udah selesai. Udah selesai loh ah. Udah selesai. Dah, peace.